Cek, oke. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, ini jangka sorong, anak-anak. Jangka sorong ini tadi sudah ya dijelaskan. Ini ada jangka sorong manual, ini jangka sorong digital seperti itu. Nah, kemudian penggunaannya bagaimana? Di sini ada kurang lebih seperti ini anak-anak ya, hasil pengukuran. Jadi ketika kita mengukur ada pengukuran seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini adalah skala utama dan ini adalah skala nonius. Ya. Yang pertama kita lihat angka 0. Ya. Sebelum angka 0 ada garis. Nah, ini adalah garis yang harus kita tandai. Nah, garis yang sebelum angka 0 yang di bawah ini, ya, ini angka berapa? Ya. Lihat sebelumnya angka 4, berarti 4, ini. Nah, ininya berapa? Lihat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya skala ini dari garis ini adalah 4,7 cm. Diulangi ya. Jadi sebelum angka 0 ada garis yang ini nih anak-anak. Nah, garis yang ini tuh ini berapa nilainya? Nilainya adalah lihat di sini ada angka berapa? Angka 4. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bisa sebut garis ini adalah 4,7 cm. Kita tulis ini 4,7 cm. Kemudian setelah garis ini kita melihat skala nonius yang sejajar segaris. Di sini sudah ada tandanya ya, angka 4. Nah, berarti yang segaris dengan skala nonius dan skala utama yang segaris itu adalah di angka 4 gitu ya. Kita lihat di sini satunya 0,05 mm, sehingga kita bisa tambahkan ya, karena di sini 0,4 mm kita rubah ke cm jadi 0,04 mm, sehingga kalau ditambah 4,74 cm, atau gampangnya seperti ini anak-anak ya. Langsung aja 4 di sini kan tadi 4,7 cm ditambah 4 belakangnya jadi 474 cm. Ulangi ya, 474 cm. Kita akan coba lihat contoh yang lain. Contohnya di sini. Nah, berapakah hasil pengukuran benda ini gitu ya. Kita lihat yang pertama, lihat angka 0-nya dulu ya. Angka 0, garis sebelum angka 0 ada di sini. Nah, ini adalah berapa ini? Berapa? Garis ini itu nilainya berapa? Cara ngitungnya adalah lihat angkanya yang sebelah sini. 2, 2,1234567, 2,7 cm. Kemudian ditambah dengan skala utama dan skala nonius yang segaris mana? Ini tidak. Ini nih yang segaris. Ya. Ini garis berapa? Setelah angka 5, angka 6. Berarti kita bisa katakan hasil pengukuran benda ini adalah 2,7. Lihat ya. 2,76 cm. Gampang ya? Nah, oke. Seperti itu contohnya. Kita lanjut ke micrometer scope. Nah, sama micrometer scope juga ya. Ada skala utama, skala nonius. Di sini untuk mengukur, di sini spindle yang dia terus bergerak untuk mengukur ya. Di sini ada kunci. Ini mikrometer manual, ini mikrometer digital. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Caranya seperti ini. Sebentar, kita lihat. Oh, yang ini ya tadi. Nah, ini. Nah, kita akan coba simulasi ya. Jadi ini diputar anak. Ketika diputar, dia akan bergerak. Kita putar, kita akan mengukur ketebalan benda ini. Kita simpan di sini. Kemudian kita paskan, putar. Dan ini diperbesar menjadi seperti ini anak-anak ya.
besar sampai sudah tidak bisa diputar lagi. Nah, ini hasil pengukurannya. Maka berapakah hasil pengukuran ketebalan benda ini? Ya. Nah, untuk jangka sorong tadi satuannya cm, namun bisa dirubah ke milimeter. Untuk mikrometer satuannya adalah milimeter, karena dia lebih presisi. Ini skala utamanya menunjukkan 7,5. 7,5. Ketika ada garis berarti ini di bawah, ke bawah. 7,5. Kemudian mana yang sejajar? 7,5, ini yang sejajar 15. Sehingga kita akan menambahkan 7,5 ditambah 0,15. Ini 0,15. Coba dihitung, 7,5 ditambah 0,15. Berapa hasilnya? 7,5 ditambah 0,15. 7,65 mm. Kita cek betul? Benar, gitu ya. 7,5 ditambah 0,15. Hasilnya adalah 6,5 mm. Kita coba lagi. Kita coba mengukur ini. Nah, kita coba berapakah hasil pengukurannya. Nah, ini pun sama, 9. Kalau ada garis berarti dihitung 9,5. Kalau garisnya nggak ada berarti 9 aja. Karena garisnya kelihatan, yang bawahnya ini 9,5 ditambah sejajar berapa? 35, berarti ini adalah 36. 9,5 ditambah 0,35 berapa? 9,5 ditambah 0,35. 9,85. Cek. Benar. Oh, salah. Maaf pemirsa. 0,36. Oh, harusnya 9,86. Ya, salah menjumlah tadi. Nanti kalau misalkan pakai pensil bisa silahkan dihitung ya. Dikuadrat seperti itu. Kita coba lagi. Yang ini belum nih. Berapakah hasil pengukuran benda ini? 7,5 ditambah 0,24. Hasilnya adalah 7,5 ditambah 0,24. 7,74 mm. Oke, seperti itu ya anak-anak. Jelas ya. Kita akan kembali ke sini. Itu tentang pengukuran menggunakan micrometer screw. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan alat pengukur massa gitu ya. Alat pengukur massa disebut neraca. Neraca itu adalah timbangan gitu ya. Ini gambar neraca digital. Nah, ada neraca digital, neraca konvensional. Ini sebutnya neraca lengan 3 karena ada 3 lengannya gitu ya. Nah, lengan-lengan ini ada 3 bagian. Bagian atas, bagian belakang sebelah sini maksudnya ya. Bagian tengah, bagian depan seperti itu. Namun nanti kita akan lihat gitu ya. Yang atas satuannya puluhan, yang tengah itu ratusan, yang depan satuan seperti itu. Walaupun beberapa ada yang berbeda, yang paling atas bisa jadi ratusan, yang tengah puluhan, yang bawah satuan gitu ya. Tergantung dari benda timbangan yang digunakan. Ada beberapa jenis seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya seperti ini anak-anak gitu ya. Ini hasil pengukurannya, maka berapakah hasil pengukuran dari timbangan yang seperti ini? Kita langsung tambahkan aja. Yang paling bawah dari yang paling atas ya, 500 ditambah 40, berarti 540 gram. 540 tambah berapa ini? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Berarti 542,4 gram. 542,4 gram. Bagaimana dengan pengukuran yang bawah? Nah, ini juga sama nih ya. Yang ini yang Bapak maksud tadi ya. Di atasnya ratusan, bawahnya puluhan, paling bawah satuan. Kita bacanya dari atas dulu, dari ratusan. Berarti hasil pengukurannya adalah 221 gram.
221 gram. 200 tambah 20 tambah 1, 221 gram. Oke, contoh lainnya gimana? Contoh lain ini. Ini ratusan, puluhan, satuan. Ya, kita bacanya hasil pengukurannya 393,123. 1, 2, 3 ya. 393,3 gram. Nah, yang bawahnya bagaimana? Coba dijawab. Nah, ini ratusannya di bawah, puluhannya di tengah, satuannya di atas. Sama aja, 200 tambah 20 tambah 5,12345 ya. 5,5. 200 tambah 20 tambah 5,5. 225,5 gram. Gampang ya, anak-anak? Nah, ini yang terakhir. Coba berapa? Ratusnya di bawah, puluhannya di tengah, satuannya di atas. 437 gram. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan timbangan digital atau neraca digital? Neraca digital lebih mudah, anak-anak gitu ya. Kita tinggal nanti mengatur di sini ada aturan untuk adjust ya. Jadi membuat nilainya 0, kemudian baru kita simpan bandanya. Nanti akan keluar hasil pengukurannya 2,03 gram. Ini lebih mudah penggunaannya. Kita akan lanjutkan mengukur waktu. Oke.